terbaru atau pergi ke tempat terbaru gitu, tapi ternyata FOMO pun bisa juga ke pernikahan. FOMO-nya ini tidak diiringi dengan persiapan yang baik, maka pernikahannya pun juga akhirnya hanya jadi atribut aja. Jadi ketika muncul keinginan untuk menikah karena melihat lingkungan sekitar yang udah pada nikah, jangan langsung ambil keputusan. Pengen loh menikah seperti teman-teman saya gitu. Teman-teman saya, teman geng saya nih 3 orang udah nikah, udah punya anak. Saya punya pacar aja belum gitu misalnya. Saya punya calon aja belum. Rasa bahwa saya juga pengen seperti itu. It's okay, nggak apa-apa. Tapi tidak semua keinginan itu harus segera dituruti. Terus udah deh yang penting cepat nikah dulu gitu. Itu akhirnya akan membawa jadi bumerang buat diri sendiri nantinya. Sudah benar-benar merasa sudah saatnya nih saya menikah gitu. Aduh, siapapun yang lamar kan gue terima deh gitu, atau nikah sama siapapun deh, atau kenal sama calon pasangan baru sebentar, belum benar-benar merasa mengetahui, memahami gitu ya. Terus udah deh yang penting cepat nikah dulu gitu. Bangga Podcast. Hari ini kembali bersama saya Mimi Ketri, podcaster dari DPPKB Kabupaten Tangerang. Hari ini kita ketemu lagi, Bu ya. Sempat sebelumnya di episode sebelumnya Bu Linda ya? Iya, terima kasih banyak Mbak Mimi sudah diundang kembali. Iya, kembali lagi karena memang sebuah edukasi yang sangat bermanfaat. Jadi Mbak Linda kita alhamdulillah bisa datang lagi ke sini. Alhamdulillah. Kalau hari ini gimana kabarnya? Masih sama seperti kemarin? Oh iya, alhamdulillah hari ini juga tidak menghadapi kemacetan, kebetulan karena lawan arah jadi aman. Aman ya. Oke, kalau kemarin kita bahas tentang ekspektasi ya, kalau nggak salah ya, episode sebelumnya. Episode kali ini kita bahas tentang pernikahan bukan ajang lomba. Kalau bahasa Gen Z itu FOMO, kalau nggak salah ya Mbak ya. Yes. Okay. FOMO. Kalau secara psikolog, kemudian keinginan menikah itu kan kadang dipengaruhi sekitar Mbak Linda. Pandangan psikolog seperti apa? Terutama kemarin kita sempat bahas menikah harus penuh dengan perencanaan. Yeah. Kalau kita FOMO kadang nggak punya rencana langsung menikah tuh, ya kan? Baik atau dampak positif negatifnya seperti apa Mbak Linda? Iya, menarik banget ya karena ternyata FOMO atau fear of missing out ini tidak hanya terjadi untuk kepemilikan barang-barang atau misalnya jalan-jalan gitu ya. FOMO nyobain boba terbaru gitu, atau makanan terbaru, atau pergi ke tempat terbaru gitu. Tapi ternyata FOMO pun bisa juga ke pernikahan gitu ya. Ini sesuatu yang sangat besar ya Mbak Mimi ya gitu. Memang kalau FOMO-nya atau merasa aduh aku jangan sampai ketinggalan tren nih, aku juga harus ikutan, tapi buru-buru menikah itu memang sesuatu hal yang resikonya sangat besar. Gitu. Kalau misalkan kita FOMO atau takut ketinggalan terhadap tren-tren kekinian yang bentuknya adalah atribut gitu, seperti tas baru dan segala macam, itu masih selama memang affordable gitu ya, uangnya ada untuk beli, untuk memfasilitasi itu, ya udah nggak apa-apa. Tapi ketika FOMO-nya ini udah ke pernikahan, kalau tidak FOMO-nya ini tidak diiringi dengan persiapan yang baik, maka pernikahannya pun juga akhirnya hanya jadi atribut aja. Jadi tidak benar-benar masuk ke dalam pernikahan yang kita harapkan. Karena tekanan sosial juga tadi ya. Kira-kira kalau kita mengendalikan tekanan sosial tadi supaya tidak FOMO gitu ya. Karena kan kadang anak muda tekanan sosial media, tekanan teman-teman di samping sekarang udah ada bridesmaid gitu-gitu ya. Biasanya kalau temennya nikah, aku bulan depan pengen nikah juga. Nah itu solusinya seperti apa untuk menghindari keinginan seperti itu secara psikolog? Iya, ditambah lagi nih sekarang ada juga tren foto ya. Foto misalkan satu geng ini berempat, terus yang 3 pada saat foto udah gendong bayi, yang satu belum gendong bayi. Dan keinginannya mulai tumbuh. Nah itu kayak jadi ada social pressure gitu ya, tekanan dari lingkungan sosial yang semakin itu ya, sahabat lo yang 3 udah gendong bayi, yang satu belum nih. Nah itu yang kayak gitu-gitu berbahaya sebenarnya kalau kita sebagai orang yang ada di situ tidak
memfilter informasi apa sih yang mau kita dengarkan. Karena kita kan nggak bisa ngatur mulut orang, tapi kita bisa ngatur pembicaraan mana yang mau kita terima dan yang enggak gitu. Jadi kalau misalkan balik ke pertanyaan Mbak Mimi tadi, gimana caranya supaya bisa mengelola diri supaya nggak FOMO tiba-tiba nikah, ketika muncul keinginan untuk menikah karena melihat lingkungan sekitar yang udah pada nikah, jangan langsung ambil keputusan. Jangan langsung tiba-tiba ingin juga gitu. Coba diterima dulu aja gitu. Oh iya, ternyata saya ini pengen loh menikah seperti teman-teman saya gitu. Teman-teman saya, teman geng saya nih 3 orang udah nikah, udah punya anak. Saya punya pacar aja belum gitu misalnya. Saya punya calon aja belum gitu. Nah itu diterima dulu bahwa kita punya keinginan itu, bahwa kita punya rasa bahwa saya juga pengen seperti itu. It's okay, nggak apa-apa. Tapi tidak semua keinginan itu harus segera dituruti. Gak semua keinginan harus segera terpenuhi saat itu juga. Jadi punya keinginan gak apa-apa, gak masalah. Tapi setelah kita menerima bahwa oh ya saya tuh punya loh keinginan ini, dilanjutkan dengan oke, supaya saya bisa mewujudkan keinginan saya dengan kualitas yang baik, saya harus nyiapin apa ya gitu. Jangan langsung tiba-tiba punya keinginan kuat lalu diwujudkan. Iya, jadi langsung jangan mentang-mentang merasa aduh saya butuh nikah cepet nih supaya nggak ketinggalan sama teman-teman yang lain, sehingga apapun yang ada di depan mata gitu, entah siapapun yang lamar kan gue terima deh gitu, atau nikah sama siapapun deh, atau kenal sama calon pasangan baru sebentar, belum benar-benar merasa mengetahui, memahami gitu ya, terus udah deh yang penting cepat nikah dulu gitu, itu akhirnya akan jadi bumerang buat diri sendiri nantinya. Nah kalau kita bicara keinginan, kemudian gimana cara bedainnya Mbak Linda? Kalau gue nih FOMO bukan sih apa yang pengen beneran nikah gitu. Nah kan kadang dua hal itu juga tricky banget ya. Itu seperti apa Mbak Linda? Iya, memang tidak mudah untuk mengenali apakah saya ini FOMO untuk menikah atau memang saya sudah benar-benar merasa sudah saatnya nih saya menikah gitu. Nah bedanya adalah kalau kita merasa ingin menikah karena tekanan sosial atau karena takut FOMO tadi, maka fokusnya kita adalah ke yang penting saya mau nikah, titik sampai di situ. Bukan cepat atau lambatnya. Iya, pokoknya saya mau nikah cepat gitu ya. Itu kalau misalkan FOMO. Tapi kalau memang merasa bahwa saya ini sudah siap untuk menikah sehingga saya pengen menikah, maka kita akan punya pertimbangan-pertimbangan gitu. Saya merasa saya sudah siap menikah karena saya sudah mampu melakukan ini pas calon pasangan saya sudah begini, kita sudah mempersiapkan ini dan sebagainya, kayaknya next stepnya memang menikah deh. Nah itu baru bedanya. Tapi kalau biasanya orang itu ada kecemasan nggak sih Mbak Linda, misalnya ketika tadi yang Mbak Linda contohkan, temanku 3 udah punya bayi, aku udah pacar juga belum, ada kecemasan kemudian tekanan, itu biasanya ada nggak kalau di visual gitu. Nah mengelola kecemasan berlebihan itu selain daripada kita jangan diturutin, langkahnya seperti apa sebelum kita ada di titik oh ya udah nggak usah nikah dulu deh, ini aku cuma FOMO gitu. Nah, kalau itu seperti apa? Iya, memang problem yang banyak terjadi adalah ketika kita merasakan emosi apapun itu ya, termasuk tadi merasa bahwa aduh aku tuh sebenarnya pengen nikah gitu. Itu adalah kita langsung nge-reject pikiran kita, menolak emosi kita. Aku nggak boleh gini, aku pengen nikah tapi aku belum, aku nggak ini. Pokoknya semua yang bentuknya emosi dan keinginan tuh langsung seketika kita tolak di dalam pikiran kita. Nah itulah yang akhirnya membuat kalau secara sistem di otak kita akan merasa tidak nyaman dengan penolakan seperti itu. Itulah yang akhirnya memunculkan respon-respon lainnya yang seperti jadinya kecemasan, stres gitu, merasa akhirnya berkepanjangan, badannya jadi nggak enak dan sebagainya. Nah lain cerita kalau ketika kita merasakan yang tadi Mbak Mimi sampaikan itu, kita terima dulu bahwa oke, saya memang
begini, saya memang merasa gini. Tapi ternyata saat ini kalau saya mau mengambil keputusan untuk menikah belum tepat gitu, karena begini. Nah itu otak kita lebih bisa terima. Harusnya begitu dulu ya. Jadi diterima dulu, baru deh kita bisa melakukan evaluasi secara lebih mendalam gitu. Oke, kalau kita sandingin dengan istilah insecure, ya anak-anak biasanya di media sosial tuh insecure. Aku insecure banget gitu. Nah itu sebenarnya hubungannya dengan menikah itu biasanya ada nggak sih, Mbak? Merasa insecure karena teman-teman yang lain udah nikah dia belum. Iya. Ditambah lagi apakah karena gue jelek ya? Nah, baru aku mau bilang itu. Ya. Nah, itu seperti apa, Mbak? Iya, memang gini, ini banyak terjadi juga di adik-adik kita yang di usia-usia remaja akhir gitu ya, sekitar umur 18-19 gitu, sudah yang teman-temannya sudah mulai pada mempersiapkan pernikahan, terus dia merasa kok aku belum punya calon pasangan ya gitu. Jadi merasa bahwa itu tadi insecure yang Mbak Mimi bilang. Kenapa? Karena pada range usia tersebut memang pencapaian diri gitu ya, dibandingkan dengan pencapaian orang-orang lain di sekitarnya, itu menjadi hal yang matters banget, atau menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan saya sebagai seorang manusia gitu. Itulah kenapa di usia-usia tersebut, kalau usia-usia masuk ke dewasa awal gitu ya, kalau melihat temennya keterima di universitas tertentu, kerja di perusahaan tertentu, itu rasanya kayak duh kok aku enggak ya gitu. Langsung merasa aku salahnya apa, padahal kalau dibandingkan sama dia kayaknya aku nggak jelek-jelek amat gitu, atau kalau pinter amat dia kayak sama aku nggak beda jauh pinternya gitu. Padahal kan yang menentukan seseorang bisa sampai di sebuah titik, entah itu karir ataupun pernikahan sekalipun, itu kan ada banyak faktor gitu. Jadi merasa insecure karena belum menikah sementara teman lingkungannya menikah, itu adalah reaksi awal yang wajar dialami di usia dewasa muda gitu. Tapi kalau tidak dihadapi dengan baik, tidak dikelola dengan baik, maka itu jadinya mengganggu. Bumerang baru lagi. Yes, ya. Betul. Oke, kalau tadi kita bicara dewasa awal, kalau yang teman-teman di bawah umur kemudian sudah berekspektasi ingin menikah, kemudian menganggap bahwa setelah tamat SMA, bahkan ada yang setelah SMP melihat temannya menikah, rasanya aku juga mau menikah. Idealnya berapa tahun secara psikolog ya? Kalau secara peraturan kita sudah tahu ya berapa tahun. Secara psikolog berapa tahun bisa dibilang oh kamu udah pantas kok menikah gitu, karena pemikiran sudah terbuka. Itu gimana? Iya, sebenarnya aturan yang mengatakan bahwa sebaiknya menikah itu di usia sekitar 20 tahun itu bukan sekedar pantas-pantasan karena udah lulus sekolah gitu ya, tapi karena memang secara perkembangan itu kita itu di otak kita tuh di bagian depan nih ada yang namanya prefrontal cortex, itu bagian executive function gitu ya, yang bertugas untuk mengambil keputusan gitu ya, mempertimbangkan dan sebagainya. Itu baru matang bertumbuh perkembangannya itu di sekitar umur 25 tahun. 25. Ya, jadi bayangkan kalau misalkan umurnya masih jauh dari 25, itu walaupun mau dibilang tapi dia udah dewasa kok, dia udah biasa ngasuh adik-adiknya, dia udah biasa ngurus ponakan, bantuin orang tua di rumah, nggak bisa dipungkiri bahwa otaknya dia belum berkembang sampai ke sana. Jadi kemampuan yang dia lakukan selama ini untuk ngasuh adik-adiknya, ngasuh ponakan, bantuin ibu di rumah dan sebagainya, itu adalah bentuk hal-hal yang sifatnya terlatih. Bukan karena kematangan dia sebagai seorang individu. Jadi kalau dia harus menikah dengan kondisi otak yang belum cukup matang ya, bahkan masih jauh daripada matang, kebayang nggak sih pernikahannya akan jadi seperti apa gitu. Jadinya kerja kelompok jadinya gitu kan, bukan pernikahan ya, karena dua remaja menikah jadinya kerja kelompok gitu kan, bukan menikah.
dampak paling negatifnya ketika kita mengacu bahwa pernikahan ajang perlombaan, kemudian nikah muda yang sangat muda ya, kita sangat muda, nikah dini ya itu dampak paling negatifnya seperti apa selain perceraian? Karena kan tadi sempat dibahas kalau perceraian itu hanya dampak awal ya, seterusnya seperti apa, karena mengingat umur pernikahan dini jauh lebih mudah, berarti lebih panjang dampak psikolognya. Iya gitu, apalagi kalau pernikahan ini tanpa bekal pengetahuan soal kehamilan dan sebagainya. Jadi udahlah nikah dini, anaknya banyak berentetan di awal, gitu. Itu juga jadi tumpuk-tumpuk jadi satu. Ini anak-anak yang bahkan belum jadi dewasa, tapi sudah harus ngasuh anak, gitu. Ya itu kebayang ya, udah seberapa kompleksnya. Itu kalau misalkan soal anak. Nah, belum lagi kalau kita bahas soal relasi antara si suami istri ini, gitu. Itu sudah bisa terbayangkan ya, gitu. Dua orang yang belum memahami sepenuhnya tentang dirinya sendiri, bagaimana mengelola konflik, gitu, bagaimana menjadi seorang pemimpin, bagaimana menjadi seseorang yang mengelola keluarga, terus hidup bersama dan dibebani tanggung jawab itu semua. Akhirnya kan ketika kita dipaksa melakukan sesuatu yang di luar kapasitas kita, biasanya kita akan kalau saya kadang suka mengistilahkannya orang dewasa tapi tantrum. Oh gitu. Iya. Bahasanya tantrum. Ya gitu ya, dewasa tapi tantrum. Akhirnya pelariannya bisa ke hal-hal yang negatif, gitu, misalkan ke berujung KDRT. Iya, bisa terjadi KDRT karena belum tahu bagaimana cara mengelola emosinya, belum tahu bagaimana cara membimbing, gitu, atau larinya ke stres di rumah, bini gue nggak ngerti gini, atau suami gue nggak ngerti, lari ke minuman keras, narkoba dan sebagainya itu resikonya tinggi. Misal kita ambil contoh persoalan dalam satu keluarga, ada beberapa yang masih hobi futsal misal. Ketika tidak diizinkan main futsal itu jadi bumerang baru, itu juga dipengaruhi psikolog yang belum makan sebenarnya. Iya, jadi ngamuk. Kayak contohnya gitu ya, sederhananya, main futsal itu kan olahraga ya. Sebenarnya kan ya nggak apa-apa dong orang olahraga sehat selama main futsalnya dengan orang yang jelas, main futsalnya juga jelas dan sebagainya. Tapi ketika secara emosional pasangan ini belum cukup matang, perkara main futsal ini bisa jadi masalah. Jadi masalah besar yang si istri merasa suaminya gimana sih udah berkeluarga kok masih nongkrong sama teman-teman gitu, sedangkan si suaminya ngerasa bahwa loh ya kan gue berkeluarga bukan berarti gue harus 24 jam gitu kan, kok gue juga tetap butuh olahraga dan sebagainya. Nah itu dari masalah futsal aja bisa ngerembet kemana-mana. Itulah solusinya, jangan menikah karena perlombaan. FOMO, iya, karena perlombaan. Nganggapnya perlombaan. Oke, sangat bermanfaat sekali Mbak Linda ya. Dan terakhir seperti biasa kita akan minta edukasi, kesimpulan atau kira-kira apa yang perlu disampaikan dengan Sobat Bangga terkait jangan FOMO soal pernikahan ya Mbak Linda ya. Boleh, silakan Mbak Linda. Oke, terima kasih Mbak Mimi. Buat Sobat Bangga semua yang sedang merasa FOMO atau aduh takut ketinggalan tren nih karena teman-temannya udah pada nikah tapi kamu belum, sebenarnya nggak apa-apa loh kalau kamu merasa tidak nyaman ketika melihat teman-temanmu sudah pada menikah tapi kamu belum. It's okay, terima saja dulu rasa tidak nyaman itu, karena rasa tidak nyaman itu bukan berarti kamu harus tanggapi dengan menikah gitu. Jadi kamu perlu ingat bahwa menikah itu butuh persiapan yang panjang. Kalau memang temanmu sudah siap, maka kalau dia menikah nggak apa-apa. Dan kalau kamu merasa kamu belum siap, belum nikah dulu juga nggak apa-apa. Oke, terima kasih Mbak Linda. Oke, Mbak Linda hatur nuhun diri ya. Terima kasih juga Mbak Mimi sudah menghadirkan aku lagi. Iya, betul sekali. Oke, teman-teman Sobat Bangga, sekian episode kita bersama Mbak Linda terkait jangan jadikan pernikahan sebagai ajang perlombaan. Saya Mimi Ketri sebagai podcaster dari DPPKB. Salam hangat dan bersama Mbak Linda, Bangga Kencana, berencana itu keren. Hidup